Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini di gazebo di kediamannya Rumah Ustadz Husin Alatas. Kita berjumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husin Alatas, Ustadz Abu Bakar Barajan dan Mbak Hajah Nur Nuning. Alhamdulillah semuanya sudah berada di sini di gazebo dan juga Atep pada kamera. Kasus yang masuk adalah tentang seorang ibu yang punya anak 5, sudah dewasa semua, dan ibunya merasa kesepian karena anaknya tidak pernah menjambangi, menghampiri mendatangi, menemui sang ibu si ibu jadi kesepian. Nanti lengkapnya akan dibacakan Mbak Noni. Assalamualaikum Ustadz Husin, Waalaikumsalam. Ustadz Abu Bakar Raja. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah sama-sama membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini kita dijauhkan dari kesulitan, dimudahkan segala urusan kita. Baik, untuk kasusnya persisnya seperti apa akan disampaikan oleh Mbak Hajah Nur Nuning. Tafadhal Mbak Nur. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husin, Pak Abu Bakar, dan ikhwan akhwat yang disayang Allah. Kasus kali ini mudah-mudahan menjadi bagian dari pemahaman baru kita, kondisi yang kadang-kadang memang sulit untuk dihindarkan kalau memang sudah terlanjur ya Mas Krisna. Baiklah, Assalamualaikum Ustadz Husin, Pak Abu Bakar. Saya ibu rumah tangga yang punya 5 anak. Saat ini mereka sudah besar karena yang paling kecil saja sudah kelas 3 SMA. Dan yang besar-besar semua sudah berkeluarga. Hidup saya merasa sendiri Ustadz. Mereka sekarang tidak bersama lagi, mereka ada di rumah mereka masing-masing dengan kesibukan mereka membuat saya sudah tidak ada artinya lagi di hadapan mereka. Saya merasa sendiri dan saya merasa sepi karena mereka sampai di rumah itu, rumah mereka ramai melakukan aktivitas, minta ini dan minta itu ke saya misalnya, tapi terus terang saya kok merasa tidak dibutuhkan ya, tidak dibutuhkan oleh mereka. Ustadz, sejak kecil mereka saya rawat, saya besarkan, tapi saat ini mereka tidak ada lagi. Mereka tidak bisa lagi saya bilangin, saya nggak bisa menasehati apapun. Mereka lebih pintar dari saya. Jadi mereka mengatur diri mereka, mengatur diri saya. Kadang-kadang saya selalu di dalam, ya diatur oleh mereka seperti itu. Dan Ustadz tahu suami saya nggak ada sejak 10 tahun yang lalu. Jadi nyaris saya merawat mereka sendirian, tapi saat ini saya sudah pensiun, saya tidak tahu lagi bagaimana. Saya sudah mendekatkan diri kepada Allah, saya sudah sholat, saya sudah ngaji, saya pergi ke majelis taklim, beribadah. Tapi kenapa hati saya masih terasa sepi dan sendiri? Saya harus bagaimana yang harus saya lakukan Ustadz? Terima kasih. Ya Ustadz, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وآل محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين أما بعد
ikhwan akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturrahim, Ustadz Abu Bakar Baraja yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Muhammad Krisna, begitu pula Ibu Hajjah Nur, Atet, dan semua rekan-rekan yang berjuang melalui media radio TV Silaturrahim. Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan yang tadi diajukan, kasus yang dihadapi seorang ibu yang merasa kesepian di hari tua. Anak-anaknya yang berumah tangga sibuk dengan keluarganya. Anaknya yang masih kecil sudah hampir menyelesaikan SMA. Di hari tua, setiap ibu mendambakan anak-anaknya memberikan perhatian, kecintaan. Dan itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan dan menegaskan, baik melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kitab yang Allah turunkan padanya, pada nabi-nabi sebelumnya, termasuk juga pada Musa alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memerintahkan manusia untuk menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan setiap anak manusia untuk selalu bersikap baik dan mulia kepada ayah ibu mereka, terutama sekali seorang ibu. Apalagi di saat ibunya berada di hari tua, sampai kata-kata yang menyinggung, yang menyindir, atau sikap tidak puas, Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan untuk keluar dari mulut seorang anak. Allah ingatkan dalam surah Al-Ahqaf, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wanti-wanti berpesan kepada setiap anak manusia untuk selalu bersikap baik mulia kepada kedua orang tuanya. Sepatutnya seorang anak laki-laki sebelum bertanya pada istrinya, anaknya apa yang diinginkan, dia bertanya pada ibunya terlebih dahulu. Apa yang ibu inginkan? Setelah dia penuhi apa yang diinginkan ibunya, baru tertuju pada istrinya yang mendapatkan dia sebagai buah pendidikan dari ibunya. Tidak mungkin seorang wanita akan menerima seorang laki-laki yang gagal. Begitu pula anak-anaknya juga merupakan anak-anak yang lahir dari sulbinya. Sedangkan dia berhutang kepada ibunya yang lahir dari rahim ibunya. Dengan susah payah sang ibu merawat membesarkan dirinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sama sekali membuka pintu surganya bagi anak yang taat kepada Allah. Katakan mengerjakan sholat, melakukan perintah-perintahnya, tapi mendurhakai ibunya ataupun orang tuanya. Kami wanti-wanti berpesan pada setiap anak manusia, terutama sekali sang ibu, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Dia hamil dalam susah payah, melahirkan dalam keadaan susah payah. Bahkan tidak cukup hanya sampai pada batas hamil dan melahirkan, ditambah lagi dengan masa-masa menyusui yang panjang. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa kehamilan dan masa penyapian selama kurang lebih 30 bulan. Seorang ibu kebebasannya hilang, tidurnya, waktu istirahatnya juga amat-amat berkurang. Dia tertawan oleh anaknya, tidak dapat meninggalkan anaknya. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, hingga tiba pada usia dewasa matang, kira-kira pada usia 40 tahun. Apakah seorang ayah, seorang ibu berlepas tangan dari anaknya? Di saat sang anak sakit, walaupun sudah usia tua, sang ayah, sang ibu di saat masih hidup, mereka akan tergopoh-gopoh, merasakan rasa khawatir. Di saat mereka sukses bahagia, mereka merasa berbahagia dengan kebahagiaan anaknya. Mereka sama sekali bukan orang-orang yang egois, tapi orang yang lebih mementingkan anak mereka daripada diri mereka. Tiba pada usia dewasa, kurang lebih 40 tahun, Allah ajarkan kepadanya berdoa.
agar betul-betul apa? Agar dia mengenali nikmat Tuhannya dan nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Ketika tiba pada usia 40 tahun, Allah ajarkan satu doa yang amat indah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Tuhanku, bantulah aku, bimbinglah aku, mudahkan aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang Kau limpahkan atas diriku maupun atas kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah. Bantu aku untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridhai ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan perbaiki anak keturunanku. Inni tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu dari segala dosa kesalahan yang lalu. Wa inni minal muslimin, dan aku tegaskan bahwa aku dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang Allah tuangkan dalam kitabnya. Dalam surah Al-Ahqaf, dalam surah Luqman, begitu pula dalam surah Al-Ankabut, begitu pula dalam surah Isra. Setelah Allah perintahkan manusia untuk beribadah padanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, perintah yang kedua selalu wabil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Nah, dengan wasiat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ancaman bagi mereka-mereka yang durhaka kepada Allah, kalau dari mulai dini anak kita diperkenalkan pada Allah, mengenali kebesarannya, keagungannya, orang tua betul-betul sebelum memperkenalkan anaknya pada hal-hal yang lain, dia mendidik anaknya untuk mengenal Tuhannya, mensyukuri nikmatnya, menghormati kebesaran dan keagungannya. Di saat rasa hormat kepada Allah, rasa syukur, rasa takut padanya muncul, maka dengan mudah anak tersebut akan memilih jalannya, mengenali kewajibannya, meninggalkan apa-apa yang Tuhannya haramkan. Tapi di saat orang tua fokus pada pendidikan yang hanya berhubungan dengan dunianya, untuk meraih nilai yang baik, sekolah dengan baik, sukses, hingga jenjang perguruan tinggi diselesaikan dengan baik. Orang tua memberikan pujian dalam semua ini, tapi tidak mengingatkan sang anak kepada Tuhannya, maka rasa kecewa yang bakal dipetik, yang bakal dirasakan, karena yang akan dapat membuat seorang anak menghargai orang tuanya di saat dia menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah menarik. Saya lupa apakah pernah saya ceritakan. Ada seorang ayah memiliki anak-anak yang pendidikannya semua sukses. Semua anak-anaknya berpendidikan tinggi, selesai membangun rumah tangga dia, dan sang ayah juga seorang pengusaha. Salah satu anaknya melanjutkan perguruan tingginya di Jerman hingga selesai, kemudian berumah tangga. Ayah dari mulai muda mengingatkan anak-anaknya betul-betul untuk perhatian terhadap pelajaran, menyelesaikan sekolah mereka, dan selalu mengatakan bahwa ini merupakan masa depan kalian. Tapi kurang memberikan perhatian terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat sebagaimana orang salat, tapi mengenal Tuhannya, mensyukuri nikmatnya, hormat kepada kebesaran keagungannya, dan merasa seluruh miliknya adalah milik Allah, ini tidak disadari sama sekali. Akhirnya satu hari sang ayah memberitahukan pada anaknya bahwa dia akan mengunjunginya di Jerman. Dia minta dijemput di airport. Dia berangkat menuju Jerman, sampai di airport, dia mencari anaknya ke sana kemari, dia tidak menjumpai dirinya. Dia telepon, ditanya anaknya di mana. Si anak mengatakan, saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Ayah sekarang masuk ke hotel, nanti selepas bekerja saya akan datang menengok ayah. Si ayah memaklumi mungkin di negara seperti Jerman, ya, orang tidak dapat apa? Meminta izin untuk apa? Ya. Akhirnya dia masuk ke hotel, dia menantikan dengan penuh kerinduan anaknya.
Anaknya di waktu sore datang, bertemu dengan orang tuanya, berpelukan, berangkulan, bercerita panjang lebar sampai si ayah bertanya, kapan kamu akan bawa saya ke rumahmu? Sang anak mengatakan, saya tidak bisa bawa ayah ke rumah. Si ayah mengatakan, saya datang ini karena rindu pada kamu. Kalau hanya sekedar berdiam di hotel, saya bisa berdiam di hotel mana saja yang mana saya suka. Tapi yang saya inginkan kamu. Si anak mengatakan, saya tidak bisa. Karena saya menikah dengan orang Jerman. Saya paling hanya bisa mengajak ayah pada saat weekend. Si ayah hatinya betul-betul apa? Perih. Tahu-tahu si anak mengucapkan kata-kata yang lebih menyakitkan lagi. Si anak beranggapan tindakannya akan membahagiakan orang tuanya. Dia mengatakan selama saya sekolah berapa biaya yang ayah keluarkan. Dia langsung mengeluarkan cek, ingin membuat apa? Cek memberikan kepada ayahnya. Si ayah berlinang-linang air mata, dia mengatakan, kamu tidak salah, yang salah saya. Selama ini saya berikan pendidikan kamu, tapi hanya berkaitan dengan materi dan duniamu. Sedangkan saya lupa untuk mengingatkan kamu kepada Allah, mengingatkan akan hak-haknya, maka apa yang saya alami, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dia minta untuk apa? Pesan tiket kembali ke Jakarta. Dan ternyata bukan hanya anaknya yang di Jerman, anak-anak yang lain di hari tua sibuk dengan keluarganya. Dia mengatakan dulu, ayah punya kewajiban mendidik anak, sekarang saya punya kewajiban mendidik anak-anak saya. Jadi dia mengatakan apa yang dilakukan ayah itu hal yang wajib. Sekarang kewajiban kami pada anak-anak kami. Nah ini kita jumpai di negara kita. Hampir banyak pemuda-pemuda yang dididik oleh orang tuanya hingga sukses. Begitu berumah tangga, di saat dia ingin memberikan orang tuanya, takut kepada istrinya. Di saat istrinya melarang, maka dia tidak akan memberikan bantuan buat orang tuanya. Ini banyak orang mengajukan pertanyaan seperti ini. Bagaimana Ustadz, saya membantu orang tua, istri saya melarang saya. Saya katakan, ingatkan akan kewajiban kamu pada orang tua. Kamu akan wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah ingatkan tapi dia menolak. Dia mengatakan, kita kan sudah berumah tangga. Kita juga punya banyak kebutuhan. Tapi ternyata istri tidak sama sekali mau mendengarkan. Sampai saya katakan, kalau memang istri kamu tidak mau sama sekali menerima, kamu menjalankan kewajibanmu pada orang tuamu, kamu ceraikan dia, ganti dengan yang lain, yang lebih taat pada Allah Ta'ala. Karena kalau kamu biarkan ini wanita bisa menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Ibu kamu sebelum yang lain. Itu merupakan wasiat Nabi kita Muhammad SAW dan juga wasiat Allah dalam kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Nah di sini pasti ada yang salah yang ibu lakukan. Saya bukan ingin membuat ibu bertambah menderita, tapi ingin ibu memperbaiki kesalahan. Saya yakin selama ini pendidikan ibu pada anak-anak tidak menekankan yang pertama-tama skala prioritas. Mengingatkan setiap anak manusia kepada Tuhannya. Mengingatkan akan nikmat-nikmatnya, kebesarannya, keagungannya. Hingga di saat dia mendengarkan ayat Allah hatinya tersentuh. Di saat mendengarkan nasihat nabinya dia akan menyambut. Dia akan mengutamakannya lebih daripada dunia dan apa yang di sekelilingnya. Tapi saya yakin ibu telah melakukan kesalahan. Di mana ibu merawat, membesarkan mereka. Mereka akhirnya menganggap hutang mereka hanya sebatas materi. Dia tidak menyadari bahwa yang ibu berikan untuk mereka perhatian kasih sayang begitu besar. Karena ibu tidak menanamkan di hati mereka rasa hormat, takut, cinta, dan syukur kepada Allah. Oleh karena itu orang tua seharusnya setiap kali memberikan nikmat, si anak dibiasakan untuk bersyukur pada Allah. Di saat dia berhadapan dengan nikmat-nikmat Allah yang bermacam-macam. Di saat dia menghadapi cobaan, ingatkan kamu harus bersyukur pada Allah dengan nikmat-nikmat. Coba bandingkan dengan yang lain. Jadi kebesaran keagungan Allah hendaknya diceritakan dalam rumah kita agar anak tersebut betul-betul apa? Sistem nilainya berporos dan mengacu kepada apa? Kebesaran dan keagungan Allah. Mengapa dalam sholat, pada setiap gerakan sholat
kita berpindah, kita selalu mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian dalam ruku kita mengucapkan Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dalam ruku, dalam sujud kita mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tujuannya betul-betul apa? Agar kita meresapi kebesaran, keagungan Allah, kasih sayang yang tak terhingga untuk kita semua. Jadi berulang kali kita mengucapkan Allahu Akbar bukan hanya sekedar kata-kata tak bermakna, tapi kata-kata yang menuntut dari kita untuk meresapi, menghayati. Hingga kita berhadapan dengan tantangan apapun, cobaan apapun. Begitu pula pesona apapun tidak akan mengalahkan pesona kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini, karena telah terjadi, ibu di samping ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu sujud memohon pertolongan kepada Allah. Pada saat ibu sujud, coba ibu ya, kalau bisa langsung memanggil anak-anak ibu. Dari hati ke hati ibu curhat. Ibu jelaskan bahwa yang ibu inginkan itu bukan materi. Selama ini ibu bekerja bersusah payah untuk kepentingan kalian. Selama ini ibu memberi untuk kalian, tidak mengharapkan sama sekali imbalan dari kalian. Tapi ibu di hari tua, ibu butuh anak-anak yang selalu mendampingi ibu. Berkumpul bersama-sama. Kalau kalian tidak bisa berkumpul setiap hari pada waktu yang sama, secara bergilir kalian menemani ibu. Lalu pada saat-saat tentu kalian berkumpul bersama-sama, ini akan menggantikan betul-betul kerinduan. Betapa teganya kalian dari mulai dalam kandungan, pada masa menyusui hingga tumbuh dalam dekapan ibu kalian. Sekarang kalian pergi meninggalkan ibu hanya karena apa? Karena kesibukan dunia dan keluarga kalian. Jadi ibu tidak menginginkan apa-apa, tapi ibu menginginkan kalian dampingi ibu. Agar ibu tidak merasa kehilangan. Dan kelak kalian juga akan mengalami hal yang sama. Kalau ibu tidak berhasil atau tidak mampu untuk memberikan nasihat, coba ibu panggil orang yang terpandang. Orang-orang yang didengar omongannya. Datang kepada mereka satu persatu atau mengumpulkan mereka, memberikan nasihat pada mereka. Di samping doa yang ibu panjatkan, ibu banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan di masa yang lampau. Mungkin ibu mengatakan, Ustadz terlalu cepat memvonis saya melakukan kesalahan. Saya tidak tercepat, tidak sama sekali apa? Tidak terlalu cepat atau secara semena-mena, karena Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Apa yang kita nikmati hari ini, apa yang kita petik buahnya adalah tanaman kita kemarin. Jadi pertama ibu harus mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ibu mulai mengingatkan anak-anak ibu kepada Allah. Apalagi ibu di hari tua, ibu ingatkan mereka jangan sampai kalian menyusahkan ibu di hari kemudian nanti. Jaga sholat kalian, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan ayat-ayat Allah. Insya Allah begitu perhatian ibu kepada Allah lebih besar, Allah akan menggerakkan hati mereka untuk betul-betul apa? Memberikan perhatiannya kepada ibu. Karena di saat seseorang menjaga hak Allah dengan sebaik-baiknya, Allah akan menjaga semua yang dicintai. Tapi di saat seorang mengabaikan hak-hak Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengabaikan dirinya. Siapa yang dirugikan di antara kita? Allah tidak akan dirugikan, tapi kita yang dirugikan. Oleh karena itu ingat bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam hati manusia, yang membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan kita hanya berusaha. Di saat kita berusaha mendekat Allah Ta'ala, niscaya hati tersebut akan didekatkan dengan kita. Tapi di saat kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan merasakan yang di sekeliling kita seolah menjadi duri dalam hati kita semuanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah di jalan Allah, matanya menatap dan mengharapkan ridha Allah. Allah bebaskan dari ketakutan dan kesedihan. Jadi ibu, begitulah untuk para pendengar yang mendengar dialog keluarga saat ini. Ingat bahwasannya apabila kita betul-betul memperhatikan Allah, menghormati Allah, dan mengingatkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan membuat anak-anak kita juga ingat kepada kita, sayang dan hormat kepada kita. Tapi di saat kita
mengabaikan Allah dalam kehidupan mereka. Walaupun kita berikan mereka segala-galanya, mereka tidak akan pernah bersyukur. Oleh karena itu, ada pasangan suami istri, seorang terkemuka di Amerika, seorang penulis, dia mengatakan, seandainya tidak ada Tuhan, kita wajib menciptakan Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, bagaimana anak-anak kita ini akan hormat pada kita? Bagaimana manusia ini akan takut melakukan kejahatan? Hukum tidak akan mampu untuk menjaga. Penegak-penegak hukum tidak akan mampu sama sekali apa? Untuk menjaga keamanan. Tapi di saat hati manusia takut kepada Tuhan, ini akan betul-betul apa? Betul-betul akan meredam kejahatan di mana-mana. Nah, kalau kita melupakan Allah dalam kehidupan kita, siapa yang akan menjaga kita? Siapa yang akan menjaga anak-anak kita? Oleh karena tidak heran, kejadian bermunculan seperti di negara-negara tertentu, di mana orang tua memperkosa anaknya sendiri. Seorang saudara perempuan bergaul dengan saudarinya sendiri. Kejahatan-kejahatan yang luar biasa terjadi karena apa? Karena hilangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati manusia. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang baik buat kita dan sebagai tambahan buat ibu-ibu yang baru ini. Ingat, jangan Anda beranggapan materi. Pemberian yang Anda berikan buat anak bisa menggantikan kasih sayang. Oleh karena itu, hendaknya orang-orang tua jangan pernah bosan mendekap anaknya. Jangan pernah bosan mengecup mereka. Dan jangan beda-bedakan di antara anak kita, laki atau perempuan, yang hitam ataupun yang putih. Di saat kita memberikan pelukan pada yang satu, yang lain kita berikan. Di saat kita mengecup yang satu, yang lain kita berikan. Dan jangan kita beranggapan hanya anak kecil yang membutuhkan hal tersebut. Yang tua pun sama. Contohnya bagaimana kehidupan anak-anak Yakub alaihi salatu wassalam. Ketika Yakub memberikan perhatiannya pada Yusuf dan Binyamin, yang tua-tua ternyata iri dan dengki sampai hampir membinasakan saudara mereka sendiri. Oleh karena itu berikan perhatian yang sama, pelukan yang sama, kecupan yang sama. Setelah itu berikan nasihat, niscaya akan masuk ke dalam hati mereka. Tapi di saat kita mengabaikan perasaan mereka, mereka haus dahaga akan perhatian kasih sayang orang tua, terlalu jaim menjaga image, menjaga wibawanya, takut kalau sampai anaknya nanti meremehkan dirinya. Salah besar. Kecintaan, perhatian justru akan membuat mereka sayang dan hormat. Tapi rasa takut akan membuat mereka selalu membicarakan orang tua mereka dengan pembicaraan apa? Yang merendahkan. Ini yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, ikutilah Rasul dalam mendidik keluarganya. Bagaimana Fatimah Az-Zahra datang ke hadapannya, dia bangun, dia kecup keningnya, kemudian ditempatkan di tempat duduknya. Kemudian dia memberikan gelar yang amat indah. Fatimah Ummu Abiha, Fatimah adalah ibu dari ayahnya. Karena apa? Karena Nabi paling suka apa-apa yang disuguhkan diberikan oleh putrinya. Nah, sikap seperti ini insya Allah mudah-mudahan akan membuka kehidupan dengan penuh keindahan, manis dan pesona, walaupun dengan sedikit bekal hidup yang kita miliki, tapi kekayaan, cinta dan rahmat ini akan membuat kehidupan kita terang benderang. Wallahu a'lam. Ikhwan akhwat, kesepian sendirian di masa tua, entah kemana gerangan adanya anak-anak kita, bisa jadi merupakan satu gambaran yang kalau kita dengar dari Ustadz Hussein adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita nafikan. Tetapi kalau kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memudahkan segalanya. Terus gimana dong? Gimana yang lainnya ini? Mari kita simak dari Bapak Abu Bakar Baraja agar tidak merasa sendiri, kesepian dan penuh dengan kecewa serta ketakutan. Silahkan Pak Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, untaian kata-kata yang tadi tersirat semuanya oleh Ustadz Hussein, begitu indahnya bagaimana anak tumbuh, berkembang, dia akan selalu dekat pada Allah dan dekat pada orang tuanya, terutama dekat pada dirinya. Ketika dia sudah tidak pernah mengenal dirinya, dia tidak akan pernah mengenal siapapun. Karena dia sibuk dengan
aktivitas belajar, pendidikan, mengejar karir, dan dia tidak pernah melihat dirinya. Dia tidak pernah memperhatikan apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang dia pikirkan, apa yang sedang dia rasakan. Dia tidak pernah tahu. Akhirnya kepada Allah dia tidak pernah merasakan dan tidak pernah berpikir apa yang terjadi di dunia ini adalah ciptaannya Allah. Kenapa? Karena dia sendiri tidak pernah memahaminya. Apa yang terjadi? Yang terjadilah dia hanya dikenalkan di luar dirinya. Anak-anak kita saat ini dikenalkan di luar dirinya. Dikenalkan dengan dunia-dunia yang tidak pernah tahu apa yang terjadi pada dirinya. Kadang sekali rasa sakit, rasa senang, rasa bahagia, dia tidak pernah bisa merasakan, dia hanya tertawa karena ada orang tertawa. Dia melihat bahwa ini keadaan sedih, ya saya ikutlah sedih. Hal yang seperti ini terjadi karena anak kita tidak pernah dikenalkan dirinya. Karena anak-anak kita nih tidak dikenalkan dirinya, akhirnya dia tidak akan pernah mengenal Allah, nggak pernah mengenal orang tuanya, nggak pernah mengenal siapapun. Yang dikejar adalah bagaimana di hadapan dia harus saya dapatkan. Sampai rasa dia menikmati ketika rasa manis, dia biasa saja. Tapi ketika kemanisan, dia baru bisa mengatakan, ini kemanisan. Karena dia merasakan lebih. Tapi rasa yang benar-benar berada di dalam dirinya, dia tidak pernah mampu merasakan apa yang terjadi pada anak-anak seperti ini. Karena dia harus dituntut. Bukan dikenalkan, tapi dituntut. Kalau kita lihat di surat Luqman, di sana ada pertama kali dikenalkan Allah. Karena dia harus memegang, kamu sedang memegang ciptaannya Allah. Jadi dia merasakan, oh saya memegang ciptaannya Allah. Coba lihat rezeki Allah ketika kamu makan. Ada rasa Allah dan dia merasakan apa yang sedang dia lakukan. Ini yang sering. Coba makanan, coba lihat. Mama sudah bikin masakan ini. Mama udah bikin, mama lihat di YouTube ini yang paling enak. Dan peminatnya banyak. Coba kamu rasakan deh, enak enggak? Mama yang bikin. Begitu banyak. Tapi dia tidak pernah merasakan apa. Dia tidak mampu merasakan saja karena ini mamanya, kamu harus makan ini, kamu harus makan ini biar kamu sehat. Kamu melakukan belajar, harus kamu nanti pinter. Kamu harus. Apa yang ada di dalam pikirannya? Harus. Ketika dia sudah besar, maka dia akan pergi. Seorang yang selalu memberikan tuntutan pada anaknya, ketika anak sudah tidak mampu lagi dituntut, dia sekarang bingung. Dia bingung. Saya menuntut apa lagi sama anak saya? Akhirnya terbalik. Mereka akan menuntut dirinya. Dari kecil dituntut, kamu harus tidur. Ayo waktunya tidur. Ayo waktunya makan. Ayo waktunya sholat. Ayo. Benar. Bagaimana anak itu mau? Tidak pernah terjadi. Anak kita saat ini muncul keinginan bukan dari dasar dirinya. Maka sering terjadi apa yang dilakukan oleh anak-anak kita ini unreal. Semuanya di luar kenyataan. Di luar kenyataan. Dia selalu mengejar ini. Setelah itu apa yang didapatkan? Suatu hari seorang mahasiswa datang. Saya harus selesai tahun ini. Harus selesai tahun ini. Dia bekerja keras. Setelah selesai, kemudian dia katakan, apa lagi? Apa lagi yang dia harus lakukan? Begitu ada perintah, tuntutan lagi, kamu harus bekerja, kamu harus bekerja, kamu harus menghasilkan. Dengan seketika dia cari pekerjaan, dia lakukan pekerjaan. Kamu harus berhasil,
kamu harus berhasil. Terus dia kejar berhasil, sampai berhasil. Sudah berhasil, kemudian dia katakan, apa yang bisa saya dapatkan? Yang semua dia dapatkan, dia tidak pernah bisa menikmati. Karena dia tidak pernah bisa merasakan. Karena bukan muncul dari dirinya, bukan kemauan dari dirinya, bukan keinginan dari dirinya, bukan. Ada keinginan-keinginan orang-orang di luar dirinya sehingga dia lelah. Setelah itu apa yang terjadi? Nah, orang tua yang tadi digambarkan oleh Ustaz Husin, bagaimana dia tidak mengenalkan Allah, tidak pernah bisa memperhatikan apa kasih sayang, pelukan, kecupan. Luar biasa. Bagaimana tersiksanya? Saya teringat satu kisah. Seorang anak umur 14 tahun lari dari rumahnya. Dia keluar dari rumahnya. Orang tuanya bingung. Akhirnya orang tua bikin di surat kabar. Dia mengatakan, ya, anakku, Dedi, ayah rindu sama kamu. Ayah ingin memeluk kamu. Subhanallah. Ternyata banyak orang itu datang ke rumahnya karena begini, saya Dedi ingin dipeluk. Ternyata banyak orang-orang, anak-anak yang seusia itu yang lari keluar rumahnya, yang namanya bukan Dedi, dia kepengen dipeluk oleh orang tua. Siapa nggak tahu orang tuanya? Karena dia sendiri nggak kenal orang tua. Dan itu datang banyak. Saya Dedi, saya kepengen ketemu ayah saya. Karena pelukan. Cuma dikatakan saya rindu, ayah rindu. Jadi siapapun yang namanya Dedi di jalan membaca langsung mendatangi ke orang tuanya. Subhanallah. Ternyata setiap anak butuh pelukan. Butuh kasih sayang. Apa yang kita akan dapatkan? Dia akan terus bersama kita. Mengapa kita mengalami kesepian? Jadi ada satu kata tadi dikatakan, mengapa kok sepi? Anak-anaknya sudah berhasil kok sepi? Karena kita tidak pernah bisa menikmati buah itu. Karena kita tidak pernah bisa menikmati buah itu. Ketika kita menanam satu pohon berbuah, kita pupuk, kita rapikan, kita perhatikan, setelah itu kita hanya memandangi. Kemudian kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bukan. Kita mengharapkan terlalu besar, terlalu berlebihan, sehingga kita nggak mampu menikmatinya. Ketika dia berhasil, kita tidak pernah melihat keberhasilannya. Kenapa kok dia tidak memberikan keberhasilan pada saya? Ketika dia punya uang banyak, kenapa kok dia tidak memberikan uang kepada saya? Ketika dia sudah sibuk, kenapa kok dia nggak mau mendatangi saya? Itu yang menjadikan, coba ibu nikmati keberhasilan yang ibu sudah tanamkan. Insya Allah nikmat itu akan bisa memberikan anak-anaknya tersenyum pada ibu. Bisakah ibu tersenyum pada anak ketika dia datang? Senyumkan, tatap wajah anak kita. Bukan bilang, oh dia sibuk dengan anaknya. Karena yang kita pikirkan adalah ketakutan. Kita takut kepada anak yang sudah sibuk sendiri-sendiri. Karena kita takut, bukan kita datangi untuk tersenyum. Dulu kita sebagai orang tua yang tersepi, yang kesepian, ya, memaksakan anak-anak seperti itu. Kemudian saat ini kita merasakan apa? Karena anak kita nggak bisa lagi dituntut, nggak bisa lagi kita perintah, nggak bisa lagi kita bilangin. Oleh karena itu kita tinggalkan. Sekarang kita mendengar, kita perhatikan, kita ambil kembali, kita ambil. Setiap dia mengatakan sesuatu, kita dengarkan. Dan kita katakan, iya kamu benar. Dia akan tersenyum, dia akan datang lagi kepada kita, dia akan berikan informasi lagi kepada kita. Tapi bukan begitu.
Waktu anak kita datang sama kita, kemudian kita mengatakan gini, kamu kok sekarang perintah-perintah ibu, kamu kok sekarang ngomongnya seperti itu, kamu kok sekarang sudah berbeda dengan dulu. Perhatikan yang saat ini. Dia sedang apa? Oh, dia sedang berkarir. Ambil karirnya. Datangkan kepada dia. Ambil. Dengan bagaimana? Senyum, sampaikan salam, ingatkan dia, ini ibumu, ini ibumu, ini ibumu. Kalau di Quran, kalau di hadis Rasulullah dikatakan, ibu. Sekarang, jangan merasa tersepikan, katakan, ini ibumu, ini ibumu, ini ibumu. Ingatkan dia. Tidak akan pernah lari karena sanubarinya, darahnya adalah dari rahim. Pasti kalau ibu selalu mengatakan, saya ibumu, saya ibumu, saya ibumu. Ibu sayang sama kamu, kamu sayang sama ibu. Katakan itu, insya Allah kita tidak akan pernah merasa kesepian. Karena dengan seketika pasti anak itu akan tergugah. Sampaikan kasih sayang kita. Sampaikan bahwa dia sebenarnya sayang, cuman dia sedang lupa. Oleh karena itu ingatkan kasih sayang itu. Tatap wajahnya, insya Allah. Insya Allah dia akan kembali kepada kita. Amin, Allahumma amin. Ikhwan akhwat, kalau kita sudah jadikan mereka sukses, begitu luar biasa kebanggaan kita. Tapi ketika kita sudah sendiri seperti dalam kasus tadi, dan sendirinya merasa sendiri dan kesepian, maka kalau Ustadz Hussein bilang dekat pada Allah, maka Allah akan dekatkan dia kepada kita. Mari kita semua berdoa, dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hussein serta Pak Abu Bakar, mudah-mudahan mengembalikan kita pada titik kesadaran bahwa nggak bisa sebagaimana yang kita gambarkan. Mas Krisna, rasanya sepanjang perjalanan tadi aku nangis terus loh Mas. Dan sayang sekali Ustadz, waktu kita mepet, mudah-mudahan kasus-kasus atau bahasan terkait dengan ini Pak Abu Bakar itu akan semakin mencerdaskan kita sebagai orang tua yang belakangan ini ya gitu deh. Oke Mas Krisna, Ustadz terima kasih. Satu detik aja. Boleh, silakan. Sebagai penutup, hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang akan menumbuhkan rahmat dan kasih sayang adalah kalimah thayyibah. Ayah maupun ibu jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tapi hendaknya ayah ibu selalu mengeluarkan dan mengucapkan kata-kata thayyibah yang akan nanti menyuburkan rahmat dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabar menghadapi anak, tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Nah, di saat ibu menjumpai anak ibu datang, ibu jangan selalu menyindir dirinya. Datang mendekat, merangkul ibu, rindu pada kamu. Jangan menyindir, karena sindiran nanti akan membuat si anak lama-kelamaan berusaha untuk menjauh. Jadi kata-kata yang indah itu akan membuka kecintaan dan kasih sayang. Wallahu a'lam. Oke, Iwan Awad, apakah anak Anda sedang berada di dekat Anda? Peluk dia sekarang. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga pada Rabu depan. Saya Muhammad Krisna dan Atep, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.